Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Putri Ismail dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam YIN Sultan Amai Gorontalo. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang etika, moral, dan tanggung jawab. Etika merupakan jenis kata yang seringkali ditemukan dan dikatakan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua kata ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan sikap atau tindakan yang berhubungan dengan nilai baik dan buruk. Etika juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat kebiasaan, di mana etika berhubungan erat dengan konsep individu atau kelompok sebagai alat penilai kebenaran dan evaluasi terhadap sesuatu yang telah dilakukan. Etika merupakan ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Nilai mengenai benar dan salah yang dimuat suatu golongan atau masyarakat. Istilah etika sering digunakan dalam 3 perbedaan yang singkat terkait, yang berarti 1. Merupakan pola umum, 2. Pola umum atau jalan hidup, 2. Seperangkat aturan atau kode moral, 3. Penyelidikan tentang jalan hidup dan aturan-aturan perilaku atau merupakan penyelidikan filosofis tentang hakikat dan dasar-dasar moral. Ia merupakan salah satu cabang filsafat. Maka pengertian etika menurut filsafat adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan mempertahankan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dikatakan oleh akal pikiran. Etika dengan demikian bertugas merefleksikan bagaimana manusia harus hidup agar ia berhasil. Menurut Brettens, etika dibedakan dalam 3 jenis, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika. Sedangkan menurut De Vos, etika terbagi menjadi 2 jenis saja, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif mempelajari moralitas yang terdapat pada individu-individu tertentu dalam kebudayaan atau subkultural tertentu dalam suatu periode sejarah dan sebagainya. Etika ini hanya sebatas melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas dan tidak memberikan penilaian. Misalkan, ia melukiskan adat memakai pakaian koteka bagi orang-orang anggota suku-suku di pedalaman Papua yang disebut primitif. Tetapi ia tidak mengatakan itu baik atau buruk, dapat diterima atau harus ditolak. Sedangkan etika normatif merupakan bagian terpenting dari etika dan bidang di mana berlangsung disukai yang paling menarik tentang masalah-masalah moral. Sebagai manusia yang benar-benar mampu membenahi tugas, kemudian dalam cabang filsafat, etika menjadi bagian dari filsafat nilai dan penilaian yang membicarakan perilaku orang. Semua perilaku memiliki nilai dan tidak bebas dari penilaian. 3. Sebagai cabang filsafat, maka etika bertitik tolak dari akal pikiran, tidak dari agama. Disinilah letak perbedaan dengan etika Islam yang bertitik dari tolak Al-Quran dan Sunnah. 4.
Etika yang merupakan cabang aksiologi yang mempersoalkan predikat baik buruk dalam arti susila atau tidak susila. Sebagai masalah kasus, etika juga mempersoalkan sifat-sifat yang menyebabkan seseorang berhak untuk disebut susila atau bijak. Sifat-sifat tersebut dinamakan kebijakan, lawannya keburukan. 5. Dalam buku Sejarah Filsafat Barat yang ditulis menyatakan bahwa etika merupakan seni untuk mencapai kebaikan. Kebaikan merupakan tujuan yang hendak dicapai setiap benda yang diupayakan dengan perbuatan. 6. Etika juga dapat berfungsi sebagai penuntunan pada setiap orang dalam mengadakan kontrol sosial. 7. Adapun etika pada dasarnya merupakan penerapan dari nilai tentang baik buruk yang berfungsi sebagai norma atau kaidah tingkah laku dalam hubungannya dengan orang lain. Sebagai ekspektasi atau apa yang diharapkan masyarakat terhadap seseorang sesuai dengan status dalam pemikiran Islam. Etika diartikan sebagai al-akhlak menurut pendekatan etimologi. Perkataan etika berasal dari bahasa Arab jama' dari bentuk mufradnya yang diartikan budi pekerti, perangkai, tingkah laku atau tabiat. Kalimat tersebut mengandung segi-segi penyesuaian dengan perkataan yang berarti kejadian serta erat hubungan. Akhlak yang berarti pencapaian, makhluk yang berarti diciptakan. 8. Imam Al-Ghazali mengatakan sebagai diikuti oleh Muhammad Ardan dalam bukunya Akhlak Tasawuf. Akhlak adalah suatu sikap yang menggerak dalam jiwa yang dirinya lahir sebagai perbuatan dengan mudah dan gampang, tanpa perlu kepada pikiran dan pertimbangan. Jika sikap itu yang darinya lahir perbuatan yang baik dan terpuji, baik dari segi akal dan syara, maka disebut akhlak yang baik. Dan jika lain, baiklah, sekian video penjelasan etika, moral, dan tanggung jawab dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.